Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak Bapak dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi keilmuan, dan yang terpenting adalah bisa menjadi karakter. Karena ini adalah pelajaran akidah akhlak, ini adalah pelajaran buat dipakai dan digunakan dan dijadikan sebagai sebuah karakter. Apa itu karakter? Karakter itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh kita masing-masing, yang mana tentunya karakter kita harus berbasis yang sesuai dengan akidah dan akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, pada pagi ini kita akan belajar tentang pelajaran akidah akhlak, yang mana pada kelas 11 di awal-awal ini di dalam buku, di dalam panduan silabus, yang pertama yang akan kalian pelajari pada semester ini adalah ilmu tasawuf. Nah, jadi ilmu tasawuf atau dalam tulisan Arabnya seperti ini, ilmu tasawuf, tulisan Latinnya seperti ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ilmu tasawuf, yang mana kaitannya nanti kita cuma 2 poin aja. Yang pertama adalah pengertian ilmu tasawuf itu sendiri. Yang kedua, terminologi atau definisinya secara panjang lebar. Baiklah anak-anak sekalian, ilmu tasawuf diambil dari 2 kata. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu adalah merupakan sebuah informasi atau pengetahuan apapun yang bersifat umum. Jadi sifatnya umum ilmu itu. Artinya masih dikhususkan lagi, ada ilmu macam-macam tergantung spesifikasinya. Nah, jadi dia adalah sebatas pengetahuan. Adapun tasawuf, nah disinilah kaitannya kita akan membahas tentang pengertian tasawuf. Tasawuf ini tulisan Arabnya, tulisan bahasa Arabnya tasawuf. Pengertiannya, kenapa sampai dinamakan tasawuf? Apa sih asal usul penamaan ilmu tasawuf itu? Nah, dalam hal ini ada beberapa poin, ada 5 poin asal usul sebab dinamakan ilmu tasawuf. Yang pertama, tasawuf diambil dari kata sofa penamaannya, yang mana sofa artinya adalah suci. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang menjalani atau menempuh jalan tasawuf adalah orang-orang yang ingin tujuannya mensucikan hati dan akhlak mereka. Itu akhirnya dinamakan sofa atau tasawuf. Itu adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tasawuf ini diambil dari asal kata sofun. Apa itu sofun? Baris. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah tasawuf itu adalah orang-orang yang menempuh jalan tasawuf adalah orang-orang yang mereka itu selalu berada pada baris terdepan, entah dalam hal ibadah khususnya, entah dalam hal muamalah dan apapun itu, mereka selalu berada di baris terdepan. Artinya orang yang paling pertama menjawab panggilan Allah dan Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tasawuf itu diambil dari kata ahlus suffah. Apa itu ahlus suffah? Ahlus suffah itu adalah gelar atau sebutan untuk sahabat Rasulullah SAW, yang mana ahlus suffah ini adalah sahabat Nabi yang asalnya tadi dari kota Mekah dan kota lain selain Mekah, hijrah ke Madinah dan tinggal berdekatan dengan Rasulullah, yaitu persis di belakang atau di emperan Masjid Nabawi. Mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya pekerjaan tetap. Tujuan mereka terhadap dunia hanya sebatas mengganjal perut, tidak lapar. Sisanya adalah untuk belajar dan beribadah kepada Allah dan belajar kepada Rasulullah SAW. Nah, yang keempat, di antara pendapat-pendapat yang menyatakan asal tasawuf adalah sophos. Sophos ini adalah diambil dari bahasa Yunani, yang mana artinya adalah hikmah.
Maksudnya apa? Yaitu adalah orang-orang ahli sufi ala tasawuf adalah mereka yang memiliki hikmah atau kebijaksanaan di dalam berpikir. Kemudian yang terakhir adalah diambil dari kata sofun. Sofun ini artinya adalah kain wol. Nah, kain wol identik dengan pakaian-pakaian kaum sufi pada saat itu. Kenapa? Karena dengan memakai kain wol itu akan membantu mereka, menjadikan diri mereka itu jadi akan meresonansi mereka, jiwa mereka supaya hidup sederhana dan zuhud terhadap dunia. Jadi itu adalah sebagai pencirian bagi kaum sufi. Nah, dari 5 poin inilah, 5 pendapat inilah para pakar ilmu tasawuf menyatakan kemungkinan di antara 5 inilah akhirnya dinamakan ilmu itu adalah ilmu tasawuf. Tetapi pada dasarnya menurut Bapak adalah semua apa yang terdapat pada 5 poin ini pun semuanya juga terangkum di dalam subjektivitas seorang sufi atau orang yang menjalani atau menempuh jalan tasawuf. Nah, jadi seperti itu. Sekarang yang kedua adalah terminologi atau definisi atau pengertiannya secara rinci. Apa itu tasawuf? Nah, jadi tasawuf sebenarnya ada banyak, rincinya panjang, cuman Bapak ambil sini cuma 3 poin. Yang pertama adalah penyucian jiwa. Jadi adalah orang tasawuf itu adalah orang-orang yang ingin mensucikan dirinya setiap saat, setiap waktu, dimanapun berada, kapanpun dia. Jadi mereka ingin menyucikan jiwa. Maksudnya suci jiwa itu apa? Membersihkan jiwanya, batinnya dari sifat-sifat tercela yang terdapat di dalam hati, dan juga membersihkan anggota tubuhnya dari setiap pekerjaan atau perilaku buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menjernihkan akhlak. Kalau akhlak berarti kita berbicara tentang bagaimana karakter orang, dan ini kaitannya sangat erat sekali dengan pelajaran kita, yaitu adalah akidah akhlak. Menjernihkan akhlak. Kenapa demikian? Karena indikasi bagusnya akhlak seseorang itu menandakan bahwasanya di dalam jiwanya, di dalam batinnya itu adalah bersih dan suci. Kenapa? Karena mulut atau suara yang keluar atau perkataan yang keluar dari mulut atau mungkin pandangan mata dan gerak-gerik karakter kita itu sebenarnya adalah bersumber dari dalam jiwa. Ini yang keluar sedikit, tapi yang di dalam sini adalah banyak seluas. Kemudian yang ketiga adalah membangun jiwa zahir dan batin. Artinya apa? Memiliki karakter orang-orang yang berhati mulia dan berkarakter mulia. Nah, jadi ini adalah pengenalan tentang ilmu tasawuf dulu sampai sekarang. Oke, sebab kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.